Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berjumpa dengan salah seorang dosen biologi UNAN, namanya Pak Tesri. Beliau ini adalah sudah senior di jurusan biologi Universitas Andalas. Selamat sore Pak Tes. Selamat sore Pak Pen, sehat. Ya Pak Tes. Jadi kita dari Studio Inspirasi Channel, jadi banyak pengen tahu nih tentang masalah tanaman tua atau tanaman muda. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, Pak Tes ini adalah dosen senior di jurusan biologi. Jadi mereka juga telah banyak melakukan penelitian terhadap tanaman-tanaman muda atau tanaman-tanaman tua. Jadi di sini mungkin nanti banyak pertanyaan mungkin yang akan kami sampaikan kepada beliau. Jadi semoga kita tahu apa nih maksudnya. Jadi judul yang pertama itu mungkin masalah kelapa, masalah kelapa. Apa istilahnya khasiat dari air kelapa muda judulnya. Jadi mungkin untuk pertanyaan yang pertama kali, mungkin apa untungnya buah kelapa bagi pohon kelapa? Itu loh Pak Tes. Coba Pak Tes. Mendapat pertanyaan seperti ini mudah-mudahan bisa dijawab. Kalaupun tidak bisa dicari di informasi lain. Kalau kita bertanya tentang kelapa, ya, itu kalau di Sumatera Barat itu yang terkenal kelapa itu ada satu digunakan untuk minum air kelapa muda. Ya, kalau di Inggris kan apa ya? Yang coconut water ya. Ya, water betul. Kemudian dulu di Pariaman itu yang tua diambil, itu dijadikan minyak kelapa. Itu terkenal di Pariaman. Kemudian kalau kita tilik-tilik ya, kalau kita pikir-pikir, kelapa itu kok tinggi ya? Iya. Kemudian nggak kebayang juga tuh, dia tinggi, buahnya seperti semangka. Nah kalau jatuh kan hancur. Nah kenapa buah kelapa seperti yang sekarang ini? Ada sabutnya di luar, ada tempurung di dalam batok kelapa itu, di dalamnya baru ada isi kelapa yang mengandung minyak. Iya. Nah, ya. Kita secara filosofi itu Tuhan membuatnya hebat sekali gitu kan. Begitu jatuh buah kelapa itu ya, nggak pecah dia karena ada sabutnya gitu. Ya. Nah akibatnya apa? Tentu kelapa ini tidak bisa menyebar gitu. Nah bagaimana kelapa bisa menyebar? Ternyata Tuhan selalu membuat pohon kelapa ini dekat-dekat sungai. Ya. Jadi begitu jatuh langsung hanyut. Kenapa dia bisa hanyut? Merapung itu karena ada sabutnya lagi gitu. Ya. Nah, kemudian dia hanyut, nanti pada satu tempat dia berhenti dan di sana dia berkembang jadi batang kelapa baru. Gitu. Ya. Nah, jadi kenapa? Pertanyaannya tadi kenapa buah kelapa seperti buah kelapa sekarang? Yaitu pertama dia bisa menyebar dengan baik, kemudian tidak di dekat batangnya induknya saja, kemudian ketika jatuh dia tidak hancur. Ini cukup ya Pak Pen? Ya, jadi ini lagi apa saja bagian-bagian dari buah kelapa ini Pak Tes? Oh ya, seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi dia ada sekitar 1 miliar lah ya. Iya. Kemudian di dalamnya ada sabut yang terdiri dari serat-serat. Sabut yang kita jalin menjadi apa namanya keset yang ada tulisannya welcome. Oh iya betul. Ya. Atau sapu ya. Nah, jadi itu sabut dari serat-serat itu. Kalau mau menganyamnya lagi itu bisa jadi tali juga, dipintal jadi tali. Nah ini bagian dalamnya. Kemudian setelah di dalam itu baru dia batok kelapa. Batok kelapa itu atau tempurung itu kalau orang Inggris bilang stone cell atau kita bilang sel batu. Betul-betul keras dia. Ya, keras. Nah, kalau orang ahli anatomi tumbuhan tuh bilang itu tuh namanya endokarp kelapa. Nah di dalam endokarp atau batok kelapa itulah nempel yang dulunya kelapa muda dia seperti air. Lama-lama berbentuk dia sel-sel yang menjadi isi kelapa. Nah isi kelapa itu ada santannya yang muda, yang tua, yang muda yang kita minum kan. Nah sekarang permasalahannya mana yang lebih menguntungkan, dijual muda atau dijual tua? Muda disedot kayak apa? Tapi biasanya saya lihat kalau di bulan puasa itu mahal yang muda Pak Tes. Oh mahal muda ya? Iya. Ya itu karena apa ya harga. Jadi penggunaan kelapa itu tentu orang akan melaksanakan mana yang lebih banyak menghasilkan uang. Betul. Jadi kalau hari-hari tidak Ramadan ya mungkin tidak banyak orang beli ya. Walaupun ada tapi tidak sebanyak Ramadan boleh banyak. Ya. Nah, jadi itulah
kenapa buah kelapa diciptakan seperti itu. Ya. Ada lagi Pak Tes, kan waktu bulan puasa itu jadi ada untuk berbuka namanya kan, jadi banyak sekali orang yang beli buah kelapa itu. Itu biasanya orang itu pingin airnya. Cuma sekarang saya tanya, apa tuh khasiat air kelapa itu Pak Tes? Kalau dari segi kesehatan yang beredar di masyarakat kita ya, Ya. tidak secara akademik ya, itu air kelapa itu kan manis. Iya. Nah, pasti ada gulanya tuh. Oh iya. Kemudian dia akan menjadi bagian-bagian daripada isi kelapa. Dari muda kan mungkin lama makin tebal ya itu. Nah, Iya. kalau dia muda itu enaknya kita sendok kan lunak dia. Kemudian setelah tua dia tebal. Itu mungkin ada asam amino atau protein. Kemudian ya unsur-unsur kimia lainnya yang yang berkhasiat untuk tubuh kita. Iya. Kemudian kalau di daerah Minangkabau itu kalau orang hamil katanya kepercayaannya minum air kelapa muda anaknya akan jadi putih. Oh iya, Ah, betul. Iya. Ya, Betul. mungkin ibu bapaknya putih kali ya. Tapi kalau bapak ibunya hitam enggak tahu tuh. Tapi ada kepercayaan seperti itu. Artinya sebagai pembersih lah. Pembersih, ya, betul. Seperti itu. Kemudian ingatlah air kelapa itu memang bersih, tapi jangan digunakan untuk uduk ya. Iya, Itu betul. air bersih tapi tidak membersihkan. Nah, itu di dalamnya. Jadi Oh, jangan iya. sampai sekali menggunakan air kelapa muda untuk uduk ya. Nggak sah uduk. Tapi sekarang Pak Tes biasanya kalau orang mau vaksin itu, sebelum vaksin itu Pak, itu diminum air kelapa dulu. Intinya itu apa tuh Pak Tes biasanya? Ya, saya tidak tahu persis ya apa hubungan kita divaksin dengan air kelapa. Yang jelas dalam vaksin itu kita diukur tensi darahnya. Jadi orang yang tensi darahnya mungkin takut ya, Ya, itu tidak takut. boleh divaksin. Jangan-jangan itu air kelapa itu supaya orangnya tenang dia, kemudian tensinya tidak naik Iya. sehingga bisa. Jadi kalau bahasa Minangnya diungguk-ungguk ya. Iya, betul. Tapi betul. secara akademiknya mohon maaf saya tidak tahu juga apa hubungannya dengan vaksin. Tapi untuk ketenangan mungkin. Ya bisa jadi. Ya mungkin satu lagi. Itu kan buahnya tinggi itu, air di bawah itu. Ini juga kekuasaan Tuhan. Tapi secara biologinya, bagaimana bisa air masuk ke dalam ke dalam kelapa Akar, tersebut? akar. Ya, bagaimana bagaimana secara biologinya gimana? Pak? Ya. Pasti banyak orang yang Iya. menonton ini ketawa juga ya. Kenapa ya kok bisa setinggi itu gitu? Iya. Oh. Jadi ada akar tanaman, ya, dia terletak di tanah. Di tanah itu ada air. Iya. Ya, air itu tidak kita bayangkan seperti ada air kolam, enggak. Air yang sedikit dalam tanah itu bisa diserap oleh bulu-bulu akar itu. Iya, Kemudian iya. secara fisika tidak secara kimia, secara fisika itu ada pembuluh-pembuluh di dalam, itu ada kapilaritas istilahnya. Di pembuluh akar itu, pembuluh yang ada dalam batang itu ada daya kapilar di hisapnya. Iya, Kemudian betul. ada daun di atas, ada namanya daya hisap daun. Kemudian akar sendiri ada daya dorong akar. Gitu. Oh gitu. Jadi ada berapa fisika di sana. Gitu. Kalau kita bandingkan, kalau kita bayangkan air itu berderet ke atas sampai ke daun, satu molekul air di daun menguap, maka Ya. tempat menguap itu akan beralih satu molekul pula, maka air yang terakhir di akar akan masuk ke akar. Ya. Nah, itulah nanti dibilang transpirasi atau penguapan daun itu juga menyebabkan air yang ada di bawah itu terisap ke atas. Ya. Begini pemirsa. Jadi banyak kita yang belum tahu sebelumnya. Jadi dengan diterangkan oleh Bapak Tesri ini akhirnya kita tahu dan akan lebih banyak tahu ke depannya. Jadi nanti Pak Tes ada satu lagi pertanyaan. Apa sebetulnya khasiat dari air kelapa ini Pak Tes? Ya khasiatnya seperti yang saya katakan tadi ya. Ya. Secara sekarang kita lihat penyebaran kelapa itu hanya di tropika. Ya. Tidak ada kelapa di Jepang subtropika atau di kutub atau di Eropa. Tidak ada kelapa gitu. Ya. Jadi memang apa khasiat air kelapa yang sesungguhnya itu jarang juga kita mendapat informasi. Tapi setidaknya yang berkembang di masyarakat ya, itu air kelapa tadi bisa sebagai membersihkan perut ya. Ya, Kemudian betul. mencukupi nilai-nilai gizi, ada protein, ada asam amino, kemudian ada gula tadi mencukupi nilai-nilai gizinya. Kemudian air kelapa itu kalau tidak ada minyak. Jadi air kelapa itulah membentuk isi kelapa dan berminyak. Ya. Mungkin itu makanya. Jadi terima kasih ya Pak Tes ya. Jadi teman-teman sekalian, bahwasanya sekarang kita sudah tahu
tentang kelapa. Jadi memang kita tuh harus bertanya ke yang ahlinya. Jadi Pak Tesri, Dr. Tesri ini adalah seorang peneliti di jurusan biologi UNAN. Jadi beliau adalah senior dari dosen jurusan biologi UNAN. Jadi ini baru yang tahap pertama, dan nanti untuk tahap kedua kita akan gali lagi tentang ilmu tentang tumbuh-tumbuhan, tentang biologi ini. Jadi cukup di sini dulu Pak Tes, terima kasih banyak. Tapi sebelum Ya. selesai, saya mau kasih umur kepada Silakan Pak Tes. Ya. penggemar ya. Ya. Ada umur, satu umur. Saya akan berusaha setiap session ini ada umur. Jadi ada 2 orang tuli. Ya. Satu orang tuli membawa joran atau tangkai pancing. Ya. Satu orang tuli lagi sedang menyapu halaman. Ya. Kemudian orang yang tuli yang menyapu halaman menyapa yang pakai bawa pancing ini. Ya. Hei, kamu kemana? Gitu kan? Ya. Ya. Saya mau pergi mancing, kata orang mau bawa pancing itu. Ya. Karena dia tuli, orang yang sapu itu ngomong, oh saya kira kamu pergi mancing. Nah, begitulah kalau 2 orang tuli berbicara, maka tidak nyambung. Terima kasih pemirsa. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tes. Ya Pak Pen. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.